يا أرحم الراحمين 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 فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين يا لطيفا لم يزال طوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال طوبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل طوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طوبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل طوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طوبنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله لنا بساعدة يا الله لنا بساعدة يا الله لنا بساعدة والخاتمة بشهادة يا الله لنا بساعدة يا الله لنا بساعدة يا الله لنا بساعدة والخاتمة بشهادة يا الله لنا بساعدة يا الله لنا بساعدة يا الله لنا بساعدة والخاتمة بشهادة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الحمد لله, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tiada hentinya selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para kerabat dan pengikut setia beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وينبغي أن لا تداوم في صلاتك على قراءة سورة مخصوصة بعد الفاتحة إلا إن ورد الشرع به، وذلك كقراءة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان في صبح يوم الجمعة. Seyogyanya kita tidak merutinkan di dalam sholat atas membaca surat tertentu, itu saja yang dibaca sama dia, kecuali kalau memang ada riwayat yang menerangkan tentang itu, seperti hadis yang mengatakan bahwa Nabi selalu membaca subuh Jumat Alif Lam Mim Sajadah, Alif Lam Mim Tanzil itu,
surat sajadah kata orang bilang, sujud tilawah. Rakaat kedua Nabi membaca surah Al-Insan, atau nama lainnya surah Ad-Dahr, Hal ata 'alal insan. Nah, itu memang ada riwayat yang menerangkan Nabi melazimi itu hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal. Jadi selama masa hidupnya, sholat subuh pada hari Jumat selalu membaca surah sajadah. Surah sajadah. Kalau kita alhamdulillah di tempat kita itu surah sajadah dibuatkan orang seperti papan begitu. Jadi kalau subuh Jumat imam dah hafal pun bisa baca di situ. Bisa baca di situ untuk mengambil sunnah. Nah, itu sudah ada riwayat yang menerangkan tentang surat yang khusus. Nah, kalau seumpama kita di dalam solat, setiap solat baca Al-Kautsar terus. Inna a'tayna 3 ayat, surat paling pendek surah Al-Kautsar. Surah itu terus dibaca. Mungkin untuk tahap permulaan bolehlah, kata orang bilang, daripada tak solat. Nah, cuman mau sampai bila? Istilah daripada tadak ni mau sampai bila? Mau sampai mati. Nanti malaikat pun masukkan kita neraka, tendang ni pada kau masuk neraka, kata dia. Masukkan surga, tendang. Apa lah kau tendang aku ni pada kau masuk neraka? Untung-untung kau masuk surga. Jangan sampai kita berkembang dengan istilah daripada tadak. Biarlah ngaji sehari cuma selembar daripada tadak. Akhirnya tak berkembang. Dalam pikiran dia itu hanya ada istilah daripada tadak. Daripada tadak. Maka bagian kita dari Allah pun istilahnya daripada tadak. Orang sudah naik ke tingkatan khusyuk dalam solatnya, kita masih ke mana-mana pikiran kita daripada tadak. Daripada tadak. Nah, jadi jangan kita biarkan diri kita terikat dengan istilah daripada tadak. Kenapa ente tak belajar? Biarlah seminggu sekali daripada tadak. Sampai dia mati seminggu sekali dah dia belajar. Tapi kita harus berkembang. Kita harus berkembang. Ya. Jadi jangan sampai membaca surah dalam solat itu aja. Memang ada riwayat, ada seorang sahabat dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada si fulan kalau solat baca kulhu terus. Qul huwallahu ahad, itu terus yang dibaca sama dia. Lalu dipanggil sama Nabi, wahai fulan, apa ente solat begitu? Dia bilang apa? Ya Rasulullah, ana udah terlalu cinta sama surah kulhu. Nabi mengatakan apa? Inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surah Al-Ikhlas memasukkan engkau ke surga. Hadis ini kalau kita memahami sekilas, maka orang yang malas geli hatinya. Adalah dia baca surah kulhu, alasan dia cinta sama surah kulhu. Sebenarnya bukan cinta, malas atau tak hafal yang lain. Kalau sahabat itu, Nabi tak bisa dibohongi. Nabi tahu memang dia betul-betul mencintai surah kulhu, tapi tak meninggalkan surah yang lain. Sudah menghafal 30 juz, terkenalah hati dia dengan surah kulhu. Al-Quran itu dari 30 juz, kalau kita rutin membacanya, jangankan menghafalnya, kita rutin saja membacanya, ada beberapa ayat atau surah yang memang melekat di hati kita itu. Sebagian mengatakan itulah yang bisa kita jadikan sebagai ayat untuk kita bertawassul kepada Allah, minta hajat, maka akan dikabulkan oleh Allah dengan ayat itu. Nah, sahabat ini terkena dengan surah kulhu. Surah Qul huwallahu ahad. Maka setiap dia solat, dia membaca Qul huwallahu ahad. Nah, tentu berbeda sama kita. Kita jangankan nak cinta sama surah kulhu, solat dia tak cinta. Dia kita membahas cinta perkara sunnah, tapi perkara wajib kita tinggalkan. Pembahasan terlalu dalam. Sementara yang dasar kita tinggalkan. Ya, jadi untuk sebagai rujukan
atau pegangan kita tidak bisa memakai hadis itu. Tidak bisa beralasan karena cinta dengan satu surat, akhirnya surat itulah yang kita baca. Maka salah kita. Beda keadaan kita dengan sahabat tuh beda. Ya, jadi makruh hukumnya seseorang kalau dalam sholat cuman baca surat itu aja. Lain halnya kalau memang dia sudah tak mampu lagi untuk menghafal. Kita ini tak ada alasan tak mampu untuk menghafal. Duit tu ya, dibolak-balik, diputar-putar, angka dibalik-balik, pasti kita tahu berapa yang hilang, berapa bertambah. Artinya daya ingatan kita itu mampu untuk menghafal sesuatu. Tak ada alasan orang muslim tidak hafal. Dulu ente tu dulu macam orang dulu ente. Bukan anak orang dulu. Pertama kita tengok orang tua kita tengok cerita nenek moyang kita. Orang dulu tu suwe-suwe hafal surah Yasin. Suwe-suwe hafal surah Yasin. Karena tiap malam disuruh baca Yasin. Orang sekarang suwe-suwe pandai bertiktok. Suwe-suwe pandai bertiktok. Ya. Nah, jadi orang dulu suwe-suwe hafal surah Yasin. Jadi kau baca Yasin tu luar kepala. Maka geli hati dia kau dah pakai tahlil. Tak pakai kitab Yasin lagi dah. Luar kepala. Begitu nasi keluar makin laju surah dia baca. Surah Yasin. Nah, itu artinya memang kita itu mampu. Surah Yasin itu 3 lembar lebih. Panjang surah Yasin itu. Tapi kenapa bisa dihafal? Karena kita rutin membacanya. Coba kita rutin baca duha ke bawah. Kita baca duha ke bawah, kita rutin kan? Pasti kita mudah menghafalnya. Pasti kita mudah menghafalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada sebagian ulama, orang alim, mereka itu terkadang dalam sholat ada mengkhususkan beberapa surat tertentu, cuman dengan alasan tertentu, dengan keadaan tertentu. Tapi itu bukan dijadikan sebagai landasan untuk kita mengikutinya, karena kita tidak paham alasannya seperti apa, kita tidak tahu. Nah, secara umum disunnahkan bagi kita itu untuk mengganti-ganti surat, ya. Nah, jadi kita punya alasan pribadi, alasan sendiri. Dan itu dengan hukum, dengan ilmu, bukan main nebak-nebak aja. Kalau kita masih awam, masih belum ada dasar ilmu, udahlah, ikut yang ada ya. Jangan kita nak buat-buat sorang-sorang ya. Nah. La ilaha illallah. Wahdhar an tudawim fi salatika ala qira'ati as-suwar al-qasirah in kunta imaman fa innal mawsura fi tafhim al-mandub ila imam ila hadis Mu'adz radhiyallahu anhu annahu amma qauman fa atala alim jiddan. Itu yang pertama. Tadi kita jangan sampai hanya fokus dengan satu surat saja ketika kita sholat. Ya, ketika saya sholat. Sekali lagi, kalaupun dalam tahap permulaan, ialah mungkin daripada tak sholat, beb, ente jangan terlalu panjang bahas masalah ini, nanti dah maju ujung-ujung tak sholat. Kita boleh sholat megang Quran. Boleh sholat megang Quran. Boleh. Kalau nak baca ayat-ayat lain, boleh. Sambil solat, nah kita Allah, ini Quran. Allahu Akbar. Boleh kita sambil megang Quran gitu. Solat. Boleh. Kalaupun mau dipegang dua tangan, boleh, tapi sekali-sekali gerakannya. Menggerakkan tangan sekali-sekali. Supaya tidak batal karena 3 kali gerakan berturut-turut, tidak boleh. Membalikkan lembaran tu sekali-sekali. Nah, jadi dia tidak berturut-turut. Karena 3 kali gerakan secara berturut-turut, solatnya batal. Ya, solatnya batal. Boleh kalau kita ingin mengambil surat lain, mau baca 1 juz dalam 2 rakaat, boleh. Ya. Nah, dan Nabi sering begitu. Biasa menghatamkan Quran dalam solat. Nah, yang kedua juga dilarang kalau kita cenderung lebih memilih surat yang panjang. Lebih cenderung surat yang panjang. Apalagi kalau kita punya suara bagus. Giliran solat dengan orang, panjang lebar dibaca. Giliran solat seorang macam orang nak bekerja. Itu salah juga.
itu salah. Ya. Jadi segala sesuatu itu ada porsinya. Nah, di dalam sholat ada beberapa sholat kita disunahkan baca surat panjang. Ada sholat dianjurkan baca surat pendek. Di antara sholat yang dianjurkan baca surat panjang, sholat subuh, isya, zuhur, asar, maghrib saja surat pendek. Maghrib saja. Dalam riwayat pun diceritakan Nabi pernah baca sholat maghrib di akhir hayatnya, baca surah Al-Mursalat 1 lembar lebih. Nah, kalau kita mau milih surat yang panjang pada surat isya atau zuhur atau asar atau subuh, tapi jangan terlalu berlebihan karena kita menyesuaikan kondisi makmum. Pernah terjadi di zaman Nabi seorang sahabat namanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal membaca surah Al-Baqarah 2 juz lebih. Meraung sahabat. 2 juz lebih. Akhirnya sahabat ngeluh sama Nabi. Bukan dari zaman kita kalau orang solat panjang tu ngeluh. Dulu sahabat pun ngeluh sama Nabi. Ya manusia. Wahai Rasulullah, Mu'adz terlalu panjang kalau solat, baca surat. Dipanggil Nabi, wahai Mu'adz, apakah ente mau menjadi fitnah terhadap para jamaah? Kalau ente solat, maka ringankan. Kalau ente solat, maka ringankan. Nabi bilang apa? Fa inna fihimus shaghir. Karena di antara jamaah ada budak kecil. Nabi pernah mempercepat solatnya karena ada seorang ibu yang menjadi makmum sedangkan anaknya lagi menangis. Dipercepat sama Nabi solatnya. Jadi selaku seorang imam, dia harus mengerti keadaan para makmum, terutama kalau nak berkhutbah di hari Jumat. Kalau seumpama di antara jemaah sekalian ada yang nanti jadi khatib, tolong jangan terlalu panjang khutbah. Karena pada solat Jumat kaum muslimin lagi berjihad melawan ngantuk. Begitu ente bersayu-sayu menyampaikan khutbah, dia pun ngeplay di masjid. Kena AC sejuk terus hilang. Bangun tak bangun, khatib turun dari mimbar. Boleh dia bilang khatib khutbah salah. Rupa dia tidur. Ya. Jadi dipercepat. Karena itu pun jam kerja orang. Jangan terlalu diperpanjang sehingga nanti orang jadi mengeluh. Iya, kalau isi ceramah tu sangat bagus, enak didengar, kadang tak nyambung sekali, ngomong masalah parit apa segala macam. Jadi orang tambah ngantuk. Ya. Nah, kalau seumpama kita menjadi khatib, maka kita harus pandai menyesuaikan keadaan para makmum. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, terkadang kita sebagai seorang muslim dalam urusan ibadah sebenarnya tidak layak untuk mengeluh. Sebenarnya tidak layak untuk mengeluh. Artinya begini, kalau terjadi suatu saat ada orang sholatnya panjang, dan itu pun jarang terjadi, tidak perlu jadi kita permasalahkan. Benda itu sekali-sekali. Masa kita tidak pengen sekali sholat lama? Kan pengen sekali-sekali kita itu sholatnya panjang. Sekali-sekali seperti itu. Karena pahala orang baca Quran dalam sholat itu 100 kebaikan, 100 pahala. Kalau di luar sholat 10. Kalau dalam sholat 1 ayat 100. Kalau di luar sholat 1 ayat 1 huruf 10. Dalam sholat 100. Besar pahalanya. Ya, jadi semakin panjang berarti semakin besar pahala kita. Nah tentu kalau ada jamaah yang berhalangan, bermasalah, maka kita harus mengertilah keadaan mereka. Apalagi kalau kadang yang tua-tua makmumnya. Makin kita panjang, beliau makin ngantuk. Makin kita panjang, makin ngantuk. Ya, kalau dah tua-tua jemaahnya. Nah, kecuali kalau kita lihat ni muda-muda semua, nah boleh kita panjangkan. Ya, boleh kita panjangkan. Nah, kalau sekali lagi ada memang beberapa solat yang kita dianjurkan untuk panjang ya. Ada memang beberapa solat seperti tarawih. Seperti tarawih. Nah, kita ni banyak-banyak suka lah. Tarawih tempat kita ni dia ajaran dari ad-duha ke bawah.
Bukan ad-duha, malah kita dari alhaakumut takatsur. Itu ya orang banyak meraung. Padahal dari alhaakumut takatsur ke bawah. Kalau di Hadramaut tuh dari alif lam mim. Dari alif lam mim. Begitu jam 8, teng jam 8 mulai tarawih. Selesai tak selesai jam 12. Bila nak main mercon? Bila nak mangkong sotong? Nah, itu memang porsi yang solat harus panjang. Kita mengeluh pun tak guna. Kita yang salah. Karena memang itu pada posisi harus panjang. Kalau Ramadan itu, ya, maka malu kadang kita itu dari alhaakumut takatsur. Masih orang mengeluh. Apalagi kalau gerakan imam tu santai misalnya, imamnya tenang, dia pula negur imam. Ya, orang sekarang. Nah itu insyaAllah jemaah kita tak ada begitu. Jemaah kita ni rata-rata alhamdulillah pula. Ya. Nah itu solat yang memang dianjurkan panjang. Jadi sekali tarawih 2 juz. Hari Umar itu sekali tarawih 2 juz. Berarti bulan puasa 2 kali khatam. Dalam solat di luar tadarus. Dalam solat 2 kali khatam. Apalagi dalam tadarus. Itu kalau bulan puasa. Kalau kita alhamdulillah, selamat bulan puasa alhamdulillah beb. Selalu ada stan anak. Tak pernah tak dapat stan. Stan yang sibuk kan bulan puasa. Takut benar tak dapat stan bulan puasa tu sampai lupa tarawih. Pas, ya, jangan enggak begitu benar. Udahlah panjang lebar nanti masalah tarawih. Nah. Jadi Sayyidina Mu'adz diingatkan oleh Rasulullah, wahai Mu'adz, kalau engkau solat, maka ringankan. Karena di belakang itu ada budak kecil, ada perempuan, ada orang tua, ada orang yang punya hajat. Coba lihat pengertian Nabi kepada para jemaah. Sebenarnya kalau Nabi mau memperpanjang, Nabi menyetujui Mu'adz, Nabi tak salah. Karena ini dalam solat. Kalau dalam solat saja, kita harus pengertian dengan keadaan orang para jemaah, apalagi di luar solat. Apalagi di luar solat. Ya. Nah, jadi jangan dibiasakan memperpanjang sesuatu kalau memang bisa kita ringkas. Ya, jangan dibiasakan melama-lamakan sesuatu kalau bisa kita ringkas, ya. Nah, nanti jadi fitnah. Jadi merisau orang. La ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wasalam, "Iqra bisabbihil a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha." Nah, kalau engkau solat baca sabbihisma rabbikal a'la atau wasyamsi wa duhaha. Ini surah-surah sedang semua, surah juz amma semua. Surah juz amma, ya. Kalau bisa dihafalkanlah dari ad-duha ke bawah, mumpung kita masih hidup. Jadi kalau undang imam dengan anak kita, anak tak ada heran, bah, abah ni ya ke apa baca? Inilah dia yang baca. Abah nak nambah lain, guru abah dah mati dah. Ini ada abah hafal. Tak ada lain kita. Ya, baca yang lain, baca yang lain. Wa man nadhara fi kutubil athar arafa ma qulna wa qad ruwiya anna akhir salatin shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas salat al-maghrib. Diriwayatkan akhir solat yang dibaca Rasulullah pada solat maghrib yaitu surah Al-Mursalat, 1 lembar lebih, mau sampai 2 lembar dalam solat maghrib. Solat maghrib, padahal itu solat yang dianjurkan baca surah pendek. Nabi pernah baca surah 1 lembar lebih. Sebenarnya itu hitungannya pendek. Jadi istilah Quran itu ada namanya tiwalul mufassal, ada namanya qisarul mufassal, ada namanya surat dikategorikan panjang, ada surah dikategorikan pendek. Nah, surah yang 1 lembar lebih itu termasuk kategori pendek. Termasuk kategori pendek. Nah, bagi kita memang panjang karena kita tak terbiasa. Jadi mau dibiasakan. Karena kita tak terbiasa. Kita ngaji 1 juz kadang makan waktu 1 jam. Padahal ada orang 1 juz cuma 15 menit. 15 menit. Itu yang membedakan bukan apa-apa tapi keterbiasaan. Kalau kita terbiasa, kita sering ngaji, lidah ni ringan. Lidah ni ringan. Jadi 1 juz pun tak terasa lidah. Tapi kalau berat, baru 2 lembar, ngos-ngosan. 1 teko habis. Kehausan, baru 2 lembar.
Tak terbiasa. Ya, tak terbiasa. Dibiasakan, biar lidah ni lembut dengan ayat Quran. Ya, biar lidah lembut dengan ayat Quran. Dibiasakan. Quran tu tak akan lupa sama orang yang bacanya. Diingat sama Quran. Ya, sering kita sampaikan hadis, ya, ketika seseorang dibangkitkan dari kuburan, maka dia ditolong oleh surah Al-Baqarah sama Ali Imran. Berarti surat lain tak menolong. Bukan tak menolong, posisi mereka beda. Yang ini keutamaannya untuk ini, yang ini keutamaannya untuk ini. Masing-masing punya keutamaan untuk si pembaca. Nah, khusus nanti ketika dibangkitkan, datanglah surah Al-Baqarah sama Ali Imran, yang kepada pembacanya dia memohonkan ampunan kepada Allah untuk si pembaca. Dia mohon kepada Allah supaya diampunkan, karena dia, si fulan itu waktu di dunia rajin membaca mereka berdua. Itu artinya apa? Artinya ayat yang kita baca, mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Tidak habis-habis gitu ya. Quran itu bukan seperti bacaan biasa. Semakin sering dibaca, dia akan memberikan rasa yang beda dari pertama kita baca. Semakin menarik, semakin menarik, semakin menarik, semakin membuat kita itu penasaran dengan rasa yang baru terhadap Al-Quran. Ya, jadi rugi kalau di rumah kita Quran cuma terpajang sampai berdebu Quran tuh. Ya, begitu cuma disentuh bulan puasa aja. Atau kalau ada masalah besar, begitulah kita dengan agama dalam hidup. Kalau udah terdesak betul, bolehlah mulai nak main syariah. Dulu kemana? Begitulah kita sama agama. Agama seperti cadangan dalam hidup ini. Kalau kita punya solusi yang lain, kita cari yang lain. Tapi kalau sudah mendesak, tak ada solusi lain, mau tak mau lah wakaf kita pakai. Mau tak mau lah Quran kita pakai. Mau tak mau lah. Begitulah kita itu dengan agama. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. Tinggalkan orang-orang yang menjadikan agama ini seperti mainan. Kalau ada yang lain, dicari yang lain. Kalau tak ada, mau tak mau lah balik ke agama. Ya, padahal hidup ini diperbaiki oleh agama. Hidup ini dijaga oleh agama. Hidup ini disempurnakan oleh agama. Manusia tak akan sempurna kalau membelakangi agama. Manusia tak akan bahagia kalau tidak mengikuti agama. Ya, jadi agama jangan dinomorduakan. Quran itu jangan ditinggalkan, dibaca, diamalkan. Ya. Quran jangan dibiarkan begitu, karena setiap ayat yang kita baca, dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi kalau kita baca Quran tuh, kita barengi dengan niat yang baik. Kalau kita baca Quran, dibarengi dengan niat yang baik. Niat untuk kesembuhan, niat untuk kelancaran, niat untuk keselamatan, niat untuk keberkahan. Karena itulah alasan mengapa Al-Quran itu Allah kekalkan sampai kapanpun, tidak ada batasnya. Hatta yarida aliyal haud, sampai diserahkan kepadaku telaga Kautsar, kata Nabi. Tak akan terpisah itu Al-Quran. Ya. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau seumpama saya mengeluh rasa sakit, maka saya langsung membaca ayat Quran, saya akan mendapatkan ayat yang kalau saya baca, sakit itu hilang. Coba. Lebih hebat lagi Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau seumpama sandalku hilang, aku tak nuduh orang, tak cari kemana-mana, langsung buka Quran, baca, beliau mendapatkan ayat yang mengisyaratkan di mana posisi sandalnya. Jadi memang bagi mereka Quran itu segala-galanya, bisa menunjukkan arah tertentu. Ayat itu bisa mengisyaratkan tentang kehidupan yang kita hadapi sekarang ini. Kita saja yang tak paham atau tak mau paham. Kita yang tak mau baca Quran, apalagi jangankan kita mendalaminya, kita membacanya saja itu pengaruhnya besar. Orang cuma baca saja tanpa menelaahnya,
tanpa mendalaminya, tanpa mengkajinya, dia cuma membaca saja. Pertama dia dapat pahala, kedua dia akan mengalami perubahan yang luar biasa. Pasti batin dia tenang, hidup dia makmur. Karena Quran itulah Allah kekalkan supaya kita tidak bermasalah dalam hidup ini. Jangan hanya kenal Quran di saat tertimpa musibah atau hanya terdesak dan seterusnya baru mau kembali kepada Quran. Ganti kata Rasulullah, kam min talin minal Quran wal Quran yal'anuh. Banyak dari orang baca Quran tapi Quran marah sama dia. Waktu lagi sempat, lagi luang, lagi sehat, tak mau nak ngaji. Gitu lagi susah, lagi terdesak, baru nak baca Quran. Ya, nanti dimarah sama Quran. Coba lihat orang dulu tuh ngajarkan kita. Sebelum ngaji Quran tuh dicium. Habis ngaji dicium lagi Quran tuh. Itu bukan syirik. Bukan syirik namanya. Itu ngambil bekah Quran. Supaya tertanam dalam hati rasa ta'zim, penghormatan, kecintaan sama Quran. Orang kalau memuliakan sesuatu kadang dengan cara diciumnya benda tu. Orang beli jam mahal, pasti biasa diciumnya dia punya jam. Karena itu tu mahal bendanya. Dia perhatikan sama dia. Dan begitulah kita sama Quran. Bukan syirik. Tak ada istilah syirik itu. Syirik itu menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Orang ziarah bukan nyembah orang kubur. Orang cium Quran bukan nyembah Quran, tapi tabarrukan, mengambil berkah. Mengambil berkah. Sayyidina Khalid bin Walid menyimpan di sorbannya satu helai rambut Rasulullah. Sayyidina Khalid bin Walid mengambil sehelai, mendapatkan satu helai rambut Rasulullah disimpan di dalam sorban. Karena itulah beliau tak pernah gugur dalam peperangan, meninggal di atas tempat tidur karena tak bisa terbunuh. Ditanya sama kawannya, wahai Khalid, ente setiap perang pasti menang. Setiap perang pasti menang. Setiap perang pasti menang. Maka dikatakan Saifullah, pedangnya Allah. Karena kalau perang pasti menang. Kalau perang pasti menang. Itulah mengapa Khalid bin Walid tak pernah kalah. Waktu ditanya kenapa? Karena di kepalaku ini, di sorbanku ini ada rambut Rasulullah. Bukan syirik itu. Jadi Quran sebelum dibaca, coba kita cium sambil ta'zim, sambil menghormati, mengagungkan Quran. Bukan benda mati Quran tu. Bukan kitab kosong. Kitab yang bisa merubah hidup kita coba. Bacaan yang bisa merubah hidup kita. Bacaan yang bisa membuat tenang hati. Bacaan yang bisa membuat tenang pikiran. Bacaan yang bisa memakmurkan rumah tangga kita. Quran itu tak sembarangan. La taj'alu buyutakum maqabir, kata Nabi. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Innal baital ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an kal baitil innal jawfal ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an kal baitil kharib atau ma'na al-hadis. Rumah atau mulut kita yang tak pernah dibacakan Quran seperti rumah kosong. Rumah kalau udah kosong, tikus banyak, hama banyak. Hati kalau udah kosong, tak pernah dibacakan Quran, penyakit banyak. Ya, penyakit banyak. Kosong, dalam sehari-hari lewat tak pernah baca Quran. Nah, itu hati kotor. Dinasihati marah, dikasih tahu tersinggung, diingatkan tak mau nak dengar. Karena hati dah kotor. Ya, itu akibat tak pernah baca Quran. La ilaha illallah. Jadi sebelum kita meninggal, jangan sampai belum pernah hatam. Malu nanti sama Quran. Ya. Quran itu kalam Allah, pusaka bagi kita, bisa menyelamatkan kita sampai akhirat nanti. Ya. Ada seorang sahabat ketika dia meninggal, dimimpikan oleh sahabat lainnya, dia mau disiksa, mau diazab. Tiba-tiba dia dilindungi seperti sebuah perisai penghalang. Heranlah sahabat tu. Pertama dia heran, ngapa pula sampai nak diazab budak ni. Yang kedua dia heran, tiba-tiba ada seperti pagar yang menghalangi dia dari azab itu.
datang kepada Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, aku mimpi si fulan itu mau diazab." Tiba-tiba dia datang pagar, perisai yang menghalangi dia dengan azab. Dipanggil sama Rasulullah, "Wahai fulan, wahai fulan, apa yang dilakukan oleh kerabatmu itu?" Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, keluargaku si fulan itu memang kadang berbuat salah, tak rajin beribadah. Tapi satu saja yang tak pernah dia tinggal sepanjang hidupnya. Satu saja." Apa itu kata Rasulullah? Dia mengatakan, keluargaku itu setiap malam selalu membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Tabarak, surah Al-Muluk atau surah Tabarak kata orang. Langsung apa kata Rasulullah? Suratul Mulki hiyal mani'ah. Surah Tabarakalladzi biyadihil mulku, perisai dari azab kubur. Coba kita baca surah Tabarak, Allah akan buatkan kita perisai di kuburan, pagar. Kuburan dia berpagar. Kalau di dunia ini pagar ganggu kuburan orang. Kalau di barzah, pagar di barzah itu menghalangi kita dari azab. Itu yang paling penting. Kita magar kubur kita di alam barzah. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana cara memagarinya? Baca surah Tabarak. Baca surah Tabarak. Nah, Yasin lebih dahsyat lagi keutamaannya. Yasin qalbul Quran. Hati jantungnya Quran itu Yasin. Makanya yang tadi saya sampaikan, suwe-suwe orang dulu apal Yasin. Karena memang ditanamkan dalam diri dia itu Yasin itu wajib dibaca. Sampai baca setengah-setengah saja tak boleh. Padahal secara hukum kalau orang ngaji setengah-setengah boleh. Yang penting tidak setengah ayat ya. Yang penting lengkap ayatnya. Maupun surat itu tidak sempurna, surat itu tidak selesai, kita baca Quran boleh. Tapi saking ta'zimnya orang dulu sama surah Yasin, dia harus selesai pokoknya. Jangan sampai setengah-setengah. Harus selesai. Karena surah Yasin adalah jantung Quran. Jantung Quran, intisari Quran terkumpul di surah Yasin. Kalau bacaan Yasin kita benar, kita ikhlas, maka Allah akan berikan berkah surah-surah yang lain. Percayalah, kalau Al-Quran itu adalah pendamping sejatinya kita. Ya, dunia sampai akhirat, dia tak akan meninggalkan kita. Takkan huruf yang udah keluar dari mulut kita itu tidak mengingat kita, itu tak mungkin. Pasti diingat sama dia. Ya, Quran itu pasti ingat dengan si pembacanya. Jadi jangan sampai udah umur sekian tahun tak pernah hatam Quran. Tak pernah hatam Quran, ya. Mulai dulu sehari selembar. Nah, jangan sampai mati selembar atau sehari. Nanti lama-lama bertambah, sehari 2 lembar. Habis itu naikkan lagi sehari 3 lembar. Yang penting istiqamah. Nah, kalau dengan demikian, maka lidah kita itu makin lama makin lembut dalam baca Quran. Lidah kita makin lama makin lembut. Jadi makin terbiasa kita dengan mengucapkan huruf Al-Quran, ya. Nah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Telah kami permudah Al-Quran untuk disebut. Telah kami permudah Al-Quran untuk dibaca. Telah kami permudah Al-Quran untuk diingat. Dimudahkan oleh Allah. Ya. Itulah yang buat malaikat iri. Malaikat tak ada ibadah baca Quran. Kita inilah yang Allah kasih ibadah baca Quran. Malaikat iri. Karena memang luar biasa membaca kalamullah itu. Dimudahkan lagi oleh Allah. Diajarkan huruf-hurufnya. Ya, dimudahkan oleh Allah. Tinggal kita baca saja. 1 huruf 10 pahala. 1 huruf 10 pahala. 3 huruf 30. 3 huruf 30. Apalagi kalau 1 surat. Kalau 1 surat, berapa ratus huruf yang kita baca? Berapa juta pahala yang kita dapatkan? Itu dalam sehari, dalam sebulan. Berapa puluh miliar pahala kita dapatkan?
Itu sebulan, setahun. Berapa ratus triliun pahala kita dapatkan. Itulah si pembaca Quran, dia akan Allah kasih izin untuk memberikan syafaat kepada kerabatnya. Karena berlimpah dia punya pahala. Kalikan saja. 1 huruf, 10 pahala. Kalikan saja. Itu di luar solat. Lain dalam solat. Bagaimana kalau sehari, sebulan, setahun, seumur hidup dia seperti itu. Berlimpah dia punya pahala. Ya. Jadi jangan malas membaca Al-Quran. Belum lagi ada keutamaan-keutamaan yang lainnya. Yang baca surah Al-Waqi'ah, maka rezeki Allah mudahkan. Yang baca surah Yasin, sakaratul maut Allah mudahkan. Yang baca surah Al-Muluk, maka dia mendapatkan perisai di kuburannya, sehingga tidak dihampiri oleh azab. Ya. Yang baca surah Ar-Rahman, Allah tanamkan rasa rahmat di hatinya kepada makhluk-makhluk Allah. Banyak keutamaan-keutamaan surah. Yang membaca surah Ad-Dukhan setiap malam, maka Allah kuatkan iman dia. Jadi banyak. Setiap surah dalam Al-Quran masing-masing punya keutamaan tersendiri. Tinggal kita mau kita baca atau kita tinggalkan. Nah, man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'ala khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran imam dia, pedoman dia, maka dia akan digiring ke surga, diarahkan ke surga. Siapa yang membelakangi Quran, maka dia akan diseret ke neraka. Wal'iyazubillah. Semoga Allah jadikan kita ahli Quran. Allah mudahkan lidah untuk baca Quran. Allah mudahkan pikiran untuk memahami Quran. Allah mudahkan waktu kita untuk duduk bersama Al-Quran. Allah permudah kita untuk membaca dan mendengarkan Al-Quran. Allah kumpulkan kita bersama Al-Quran. Allah ampunkan dosa kita dengan Al-Quran. Allah sayangi kita dengan Al-Quran. Allah angkat derajat kita dengan Al-Quran. Allah jadikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, wa 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana ahadan shaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna